Kasus Subang terbaru, pelaku diduga psikopat setelah bukti ketemu, Yosef desak Danu bicara. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk Anda, dan tonton video ini sampai habis, agar Anda tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Setelah berjalan selama lebih dari 10 bulan, akhirnya pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, menemukan titik terang baru. Paling baru, bukti alat yang digunakan untuk membunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, telah ditemukan polisi. Hal itu seperti yang disampaikan ahli forensik Polri, Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti dalam video yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Selasa, tanggal 28 Juni tahun 2022. Tak sekadar ketemu, alat bukti tersebut telah dicocokkan oleh tim forensik dengan luka pada tubuh dua korban. Dikatakan Dr. Hastri, ketika dalam kasus ada dua otopsi, biasanya yang dipakai paling banyak adalah otopsi pertama. Otopsi kedua hanya akan melengkapi dan memenuhi permintaan jaksa penuntut umum dan tim pembela terdakwa. Apakah cukup visum pertama atau butuh visum kedua? Kalau kurang, kita juga bisa dipanggil untuk memberikan keterangan ahli, katanya. Di kasus Subang ini, dia sudah menyebutkan kriteria alatnya seperti apa dilihat dari kondisi lukanya. Kalau dicocokkan cocok ya pakai visum saya, katanya. Disinggung apakah dia sudah menemukan jenis alat yang dipakai untuk menghabisi Tuti dan Amel, Dr. Hastri membenarkan. Saya tahu, tapi gak mau ngomong, ujarnya. Dr. Hastri beralasan statusnya yang seorang polisi mengharuskan mematuhi undang-undang. Sesuai undang-undang yang berlaku, saya hanya bicara ke penyidik. Hasilnya kita serahkan ke penyidik, tegasnya. Ahli forensik Sumi Hastri Purwanti untuk kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, sebut pelaku lebih dari satu orang. Sebelumnya, Dr. Hastri menyebut pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat diduga seorang psikopat. Bukan tanpa alasan Dr. Hastri menyebut pelaku seorang psikopat karena jelas sekali luka-luka yang dibuat ke korban. Itu sesuatu yang memang mempengaruhi dia secara kepribadian, kata Hastri dalam podcast yang dipandu pemilik akun YouTube Anjas di Thailand. Dijelaskan Hastri, seorang psikopat kerap melakukan sesuatu yang di luar nalar serta tidak pandang bulu, apakah saudara, ibu, adik, anaknya atau sahabatnya. Seorang psikopat ini secara penampakan terlihat baik-baik saja. Berbeda dengan orang yang kesannya seperti preman, tapi justru hatinya baik. Karena ada gangguan di organ otaknya yang tidak terbentuk secara sempurna, katanya. Di kasus Subang ini Hastri melihat kekesalan mendalam dari pelaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya luka biru-biru di mata Amel serta luka lainnya. Yang saya yakin orangnya sangat membenci sekali ke Bu Tuti karena lukanya begitu parah di bagian wajah, terang Dr. Hastri. Apa yang membuat orang begitu membenci? Tanya Anjas. Menurut Hastri, ada seseorang yang memang dilahirkan dengan tidak jelas atau salah asuh dan mekanisme pertahanan jiwanya rapuh. Kalau dia menginginkan sesuatu tidak bisa. Dia melihat hal-hal di luar kendali, sehingga begitu marah dan emosi meluapkan dengan menyakiti orang atau membunuhnya, ujarnya. Diakui Hastri, di kasus Subang ini, penyidik sudah melakukan tes kesehatan, tes kebohongan dan tes kesehatan jiwa terhadap sejumlah saksi. Dan memang ada dugaan ke arah psikopat. Dr. Hastri menolak disebut penyelidikan kasus Subang ini lemah karena menurutnya penyidik menginginkan hasil yang benar-benar ilmiah. Dia sendiri juga berjuang dengan caranya dan memang banyak hal-hal yang mentok. Hastri mengaku sampai sekarang terus memberikan masukan kepada pimpinan terkait kasus Subang. Dia pun meminta masyarakat untuk tidak berhenti berharap. Sementara itu, Yosef, keluarga korban terus menyudutkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Yosef yang merupakan suami korban Tuti Suhartini dan ayah korban Amalia Mustika Ratu meminta ketegasan Danu mengungkap kasus Subang. Yosef mendesak Danu untuk memberikan klarifikasi jika memang tidak terlibat di kasus Subang, namun jika terlibat dia meminta Danu berani terus terang. Bukan tanpa alasan Yosef memiliki dugaan tersebut karena faktanya banyak sidik jari Danu ditemukan di tempat kejadian perkara. Bapak akui kalau sidik jari, saya banyak. Kan itu rumah Bapak, 90% sidik jari Bapak. Yang dipertanyakan 10% sidik jari yang lain, kata Yosef dalam video yang diunggah di channel YouTube Koin 1077. Silakan klarifikasi, kalau tidak puas, silakan laporkan Bapak ke penyidik dan Bapak akan melaporkan balik, tantang Yosef.
Yosef juga meminta pertanggungjawaban Danu waktu bersaksi di kepolisian yang menuduh dia dan istri mudanya, Mimin terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Kalau mau jujur sampai sekarang Bapak tidak pernah melihat sama sekali jasad Tuti dan Amel. Sampai dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhir, ungkapnya. Selain Danu, Yosef juga mempertanyakan 3 saksi lain, yakni Wahyu, Opik dan Kosasih, yang sering bersatu dan berkumpul bersama. Intinya dulu baik, kenapa sekarang tidak mau mendekat kalau memang tidak ada keterlibatan, bicaralah baik-baik. Datanglah, berikan dukungan moral. Bapak dengan tangan terbuka, seru Yosef. Menurut Yosef, kalau memang dia bersalah, dia tidak akan mungkin berani berkoar karena sama saja dengan edan atau gila. Kalau memang Bapak melakukan, 1 minggu Bapak orangnya tidak bisa berbohong. Ketemu langsung, tangkap, tapi Bapak memang benar-benar tidak bersalah, tegas Yosef. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video menarik lainnya hanya di channel UP Info.